Selamat datang di Aksara Bahasa. Pada video kali ini kita akan membahas tentang latihan soal TKA Bahasa Indonesia jenjang SMP. Langsung saja kita baca soal yang pertama. Arti kata menyayangi pada teks adalah? Betul, jawabannya adalah membersihkan rumput liar. Menyayangi di sini artinya adalah mencabuti atau membersihkan rumput liar. Selanjutnya nomor 2, gagasan utama teks di atas adalah? Jawaban yang benar adalah yang B. Dito membaca buku sejarah tentang kotanya. Sedikit tips bagaimana cara mencari gagasan utama. Yang pertama kita cari dulu kalimat utama. Kalimat utama itu tandanya tidak ada kata ganti. Kalimat utama biasanya terletak di awal atau di akhir. Kita lihat yang terakhir, Dito merasa bangga menjadi bagian dari kota itu. Itu merujuk pada Balikpapan, berarti kalimat utama di sini terletak pada kalimat pertama. Setelah menentukan kalimat utama, baru kita cari apa sih inti pembahasan dari kalimat utama itu. Kalimat utama pasti menceritakan atau membahas tentang inti dari pembahasan sebuah teks. Selanjutnya nomor 3, kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada kalimat. Jawabannya pada kalimat yang pertama. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalimat utama itu umumnya terletak di awal atau di akhir sebuah paragraf. Nah, setelah kita menentukan itu, baru kita lihat kalimat pertama ada kata ganti atau tidak. Jika tidak, berarti itu sudah bisa dikatakan sebagai kalimat utama. Apabila pada kalimat pertama ada kata ganti, maka kita lihat pada kalimat terakhir. Pada penggalan paragraf ini, kalimat yang terakhir mengandung kata ganti, yaitu mereka. Mereka tertawa riang saat layang-layangnya terbang tinggi. Berarti kalimat terakhir di sini bukanlah sebuah kalimat utama. Selanjutnya nomor 4, tokoh utama dalam teks tersebut adalah? Jawabannya adalah Andi. Mengapa Andi? Tokoh utama adalah tokoh yang sering muncul dalam sebuah teks. Tokoh itu dibagi menjadi 2, ada tokoh utama dan tokoh figuran. Tokoh utama berarti orang yang sering muncul dalam sebuah teks atau dia menjadi topik pembicaraan dalam sebuah teks. Penggalan paragraf ini menceritakan tentang pengalaman Andi, dan Andi disebutkan berkali-kali dalam teks. Berarti di sini tokoh utamanya adalah Andi dan tokoh pembantunya adalah ibu. Karena ibu hanya membantu dan tidak sering muncul pembahasannya, di sini adalah permasalahan Andi, bukan permasalahan ibu. Nomor 5, tema cerita di atas adalah? Jawaban yang tepat yaitu B. Kejujuran dan kerja keras. Teksnya berisi, setiap hari Rido membantu ayahnya berdagang di pasar. Ia menata sayur-sayuran dan melayani pembeli dengan sopan. Walau lelah, ia tetap tersenyum. Rido percaya bahwa bekerja dengan jujur akan membawa rezeki yang berkah. Tema adalah gagasan pokok atau intinya dari pembahasan sebuah teks. Teks ini kan menceritakan tentang kerja keras Rido membantu ayahnya berdagang, dan dia percaya bahwa apabila bekerja dengan jujur, maka mereka akan mendapatkan rezeki yang berkah. Berarti temanya bercerita tentang kejujuran dan kerja keras. Selanjutnya nomor 6, gagasan pokok teks tersebut adalah? A. Kegiatan gotong royong di sekolah. Teks menceritakan tentang sekolah mengadakan kegiatan gotong royong membersihkan taman. Semua siswa membawa alat kebersihan. Mereka bekerja sama mencabut rumput dan menanam bunga. Kini taman sekolah tampak indah dan asri. Gagasan pokok inti pembahasannya membahas tentang apa? Ini kan membahas tentang kegiatan gotong royong. Yang B, tanaman sekolah banyak rumput liar. Salah, karena dalam teks tidak membahas tentang rumput liar. C, siswa tidak suka menanam bunga. Do, alat kebersihan sulit ditemukan. Itu tidak benar karena jawaban ini tidak kita temukan atau tidak dibahas dalam sebuah teks di atas. Nomor 7, kalimat yang menunjukkan keteladanan pada teks tersebut adalah yang B. Ia memungut sampah dan membuangnya. Nah, perbuatan memungut sampah dan membuangnya itu adalah sebuah sifat atau sikap yang menunjukkan keteladanan. Keteladanan itu apa? Teladan adalah sikap yang bisa kita
diikuti. Nomor 8. Alasan ketidaktepatan penggunaan ejaan pada kalimat tersebut adalah yang do. Kata di pemakaman seharusnya ditulis di pemakaman karena di adalah kata depan. Peraturan penggunaan imbuhan di itu ditulis serangkai apabila kata setelahnya itu tidak menunjukkan kata tempat. Misalkan di pemakaman, pemakaman adalah tempat, berarti di dan pemakaman harus ditulis secara terpisah. Beda lagi apabila dimakan, dimakan adalah kata imbuhan, makan bukan sebuah kata tempat, berarti dimakan itu ditulis gandeng. Nomor 9. Keunggulan kutipan tersebut adalah B. Cerita ini menginspirasi pembaca untuk berhati-hati. Keunggulan sebuah teks. Keunggulan itu bisa dituliskan secara tersurat maupun tersirat. Apabila keunggulannya langsung dituliskan, berarti kita tidak perlu mencari apa sih pesan yang ingin disampaikan. Ketika keunggulannya tidak dituliskan pada teks, berarti keunggulan tersebut adalah pesan atau apa sih nilai positif apa yang ingin disampaikan teks tersebut. Nah, pesannya di sini adalah memberikan pesan untuk selalu berhati-hati kepada pembaca. Nomor 10. Simpulan paragraf tersebut adalah jawaban yang tepat adalah yang do. Media mengingatkan masyarakat untuk melindungi anak dari dampak internet. Simpulan paragraf di sini dapat kita lihat dari kalimat utama. Seperti pembahasan pada soal-soal sebelumnya, kalimat utama bisa kita lihat pada kalimat pertama atau kalimat terakhir pada sebuah paragraf. Selanjutnya kita lihat apakah kalimat tersebut ada kata ganti atau kata merujuk. Pada kalimat ini, kalimat utama terletak pada kalimat pertama. Berarti di sini membahas tentang melindungi anak dari dampak internet. Itu tadi pembahasan kita pada video kali ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.